dari urusan paling kecil sampai urusan paling besar. Dan dengan kasih sayangnya Allah telah mempersiapkan sebaik-baik tempat kembali yang kita akan kekal hidup selamanya di sana. Surganya bagi yang menghendakinya. Semoga Allah jadikan pertemuan kita di subuh ini menjadi catatan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkumpul kita di dunia ini, di masjid yang mulia ini, dan berkumpul pula kita kelak di surga. Salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Para ustaz, ustazah, ibu, bapak yang dimuliakan Allah, hadir bersama kita, guru kita, ustaz kita, mewakili tua, guru juga ini Sekretariat Pak Ketua BKM dan seluruh jajaran yang telah mendapatkan amanah. Semoga amanahnya bisa tunai dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa sudah 3 Muharram dan masuk tahun baru 1447 lewat 1446. Biasanya pergantian tahun orang melakukan muhasabah, evaluasi, walaupun sesungguhnya sebagai seorang muslim kita evaluasinya itu bukan tahunan tapi harian. Makanya kalau tiap malam mau tidur istighfar karena banyak dosa. Mau tidur hatamkan dulu Qurannya. Gak sanggup ya Rasul, udah baca Qur'an aja 3 kali, sama dengan khatam Quran. Jadi kita setiap hari itu harus melakukan banyak kebaikan sekaligus bertaubat menggugurkan dosa-dosa kita. Harian yang dilakukan. Tapi untuk umum paling tidak setahun sekali melakukan muhasabah. Walaupun sebenarnya bagi orang-orang yang datang ke masjid sudah sering ngaji ya Pak Ketua BKM, yang paling penting sebenarnya tausiahnya sama yang nggak datang ke masjid, cuma susah kali mengumpulkannya. Kalau yang masjid ini insya Allah masuk surga ini. Amin. Tadi malam sholat isya berjamaah, subuh ini sholat subuh berjamaah, maka Allah catat baginya seperti sholat sepanjang malam. Masuk surga lihat. Ini yang hadirin. Tadi malam sholat jamaah isya di sini Pak ya. Sebagian insya Allah, harus semuanya. Jadi bayangkan mana sanggup kita sholat sepanjang malam dengan kasih sayang Allah. Cukup jamaah isya, jamaah subuh dicatatkan sholat sepanjang malam. Sholat 5 kali sehari semalam aja masuk surga Pak, apalagi sepanjang malam. Itulah kasih sayang Allah. Cuma kadang-kadang kita aja yang nggak tahu diuntung dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, ustaz, ustazah yang dimuliakan Allah. Tema kecil tapi maknanya besar. Mungkin yang kita bicarakan penggalan ayat di kita udah
ceritanya itu nanti latar belakangnya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu anfusakum, selamatkan dirimu. Rajin sholat ke masjid Bapak Ibu, insya Allah selamat. Wa ahlikum, anaknya ikut kan? Suaminya ikut kan? Istrinya ikut kan? Wa ahlikum. Jadi bukan kita aja. Makanya masjidnya belum padat. Kemarin saya masjid mana ya? Masjid di Polonia, Isya penuh kayak sholat Jumat, sholat Isya. Jadi nggak cukup menyelamatkan diri saja, tapi juga ahli keluarga. Kalau bapak udah selamat, alhamdulillah. Tapi perintah Allah itu wa ahlikum, sama ahli keluarga. Kalau diri, urusan diri kita lebih mudah. Tapi kalau udah ahlikum, istri kita, suami kita, anak kita. Karena kalau keluarganya itu, dia dan ahli keluarganya sudah selamat, selamatlah satu kampung. Karena masing-masing ngurus ahlinya. Dia yang selamat, keluarganya selamat. Kalau semua keluarga itu selamat, maka sekampung itu jadi selamat. Kalau ngurus diri sendiri, itu memang kepentingan kita. Kita sadar lebih mudah buat kita. Tapi kalau menyelamatkan orang lain, pertama itu nggak ada kaitannya sama kita. Beda kan kita ngurus diri sendiri sama orang lain. Yang kedua, kadang-kadang keluarga kita ini nggak sama visinya sama kita. Kita mau masuk surga, dia mau masuk baret. Gimana caranya supaya nggak jadi masuk baret? Maksudnya mabuk, karena mabuk itu kalau tidurnya di baret. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini kata Prof. Mahfud. Prof. Mahfud, tahu Prof. Mahfud? Mahfud MD, bekas menteri. Itu katanya, kalau ada malaikat masuk ke pemerintahan ini, jadi setan. Itu kata dia. Baik, maksudnya orang baik masuk ke pemerintahan jadi jahat. Macam mana kita menyelamatkan diri kita? Awal pun jadi pejabat juga. Bisa nggak jadi pejabat sekarang, ibu bapak sekalian? Misalnya mau jadi eselon 1, mau jadi menteri. Kalau nggak pandai salamnya yang 5 macam itu, ya Ustaz. Nah, mana bisa? Kalau assalamualaikum aja bapak pandai, pintar, cerdas, hebat, cuma waktu nyampaikan pidato cuma assalamualaikum aja, nggak bisa jadi pejabat Pak. Mesti pandai salam kafir, salam Buddha, salam Kristen, mesti pandai itu Pak, baru bisa bapak jadi pejabat. Makanya kata Mahfud jadi setan. Udah baik jadi ustaz, mau pejabat jadi setan. Itu contoh sederhananya. Baik, baru masuk di apa ya, di koran, tangkap di sumut ini ya kan. Nah, anak buah itu kalau mau baik-baik masuk jadi anak buah, tangkap karena diperintah sama kekuasaan ini. Itu kalau cerita pemerintahan. Ada pengusaha sini, ya macam aku bilang juga, jadi setan kalau jadi pengusaha sih. Bisa jadi pengusaha nggak riba, pinjam atau riba, masuk neraka kekal selama-lamanya. Kalau terpaksa nanti
nanti urusan bapak, urusan ibu sama Allah. Terpaksa aku ya Allah, nanti urusannya di akhirat. Bilang sama Allah, jangan bilang sama Ustaz. Ustaz, aku terpaksa ini katanya. Ustaz pun bisa bikin apa? Kata Allah, siapa yang mengulangi perbuatan riba setelah dia tahu riba itu haram, maka dia masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Itu di ekonomi, tadi di pemerintahan. Ibu doakan juga anak ibu, ya Allah jadi pejabat tinggi lah anak ini. Sekarang lebih aman, jangan di situ. Udah, kalau itu pengusaha aja, sama juga. Ini masanya ada hadis Nabi Muhammad SAW, akan datang satu masa. Lalu orang-orang itu berusaha menghindarkan dirinya dari riba, gak bisa. Paling tidak kena debunya. Paling tidak. Inilah masanya sekarang. Ada yang bisa bersih dari riba ini. Awak bersih, tinggi belanja, tempat belanja awak itu riba, pinjam ke bank, Alfamart, Indomart, riba semua itu. Jadi kalaupun kita bersih, paling tidak debunya kita kena. Jadi mau masuk jadi pejabat ke negara ini aja bahwa kadang bos nggak ditangkap, awak yang ditangkap, kita macam cerita ini yang di Sumatera Utara ini kan, udah dibawa ke Jakarta 5 orang tangkap, bos aman, anak buah yang kena. Jadi setan baik-baik masuk ke situ. Ekonomi pengusaha kena riba. Budaya, hati-hati. Sekolah kan anak garang pak, tinggi tegap besar, tinggi sekolah ke jauh, pulang jadi bencong. Budaya umatnya Nabi Lut berkembang pak, LGBT. Dulu lambat pulang anak perempuan malam-malam, gelisah kita, kok belum pulang anakku jam 9 malam. Sekarang bukan anak perempuan aja, anak laki-laki gak pulang, entah disodomi orang pulang. Ngeri pak. Makanya kita jangan pikirkan diri kita aja, tapi wa ahlikum nar. Nabi Muhammad SAW udah selamat gak dirinya? Udah selamat. Apakah karena dia udah selamat, dia tenang-tenang aja? Ala Ustaz, yang penting aku baik, yang lain terserahlah. Gitu Nabi Muhammad. Enggak. Gak cukup. Karena ketika ibu bapak mau menyelamatkan ahlinya, keluarganya, disitulah kita perlu lingkungan yang baik. Sekarang narkoba, anak SD udah narkoba bu, ya kan? Anak SD udah narkoba. Itulah gara-gara apa? Yang penting kami baik, Ustaz, keluarga kami baik, aku baik, biniku baik, anakku didik baik. Tiba-tiba anak aku keluar sekolah, kena narkoba di luar. Gak bisa. Nabi itu baik, kekasih Allah, bisa dia aja baik? Gak bisa. Karena kalau sendiri aja baik, nanti ahli keluarga kita akan dimakan oleh kemaksiatan. Maka Nabi gak cukup dirinya aja baik, berdakwah diajaknya orang lain baik, dimulai dari ahli keluarga. Kalau nggak capek kita nanti ajari Quran di rumah, keluar berubah dia. Karena dia jadi baik di rumah, keluar dari rumah bawa Quran, pergi ke masjid, pakai sarung dia, dikira udah mantap. Rupanya begitu keluar, sarung masuk tas, Quran masuk tas, gigi dia kemana-mana main
bikin video online segala macam. Jadi Muharram yang sekali ini kita robah, jangan kita aja baik. Hijrah kita, jangan kita aja baik, tapi bagaimana kita ciptakan masyarakatnya jadi baik. Mulai dari mana? Dari masjid. Ini modalnya hebat ini, orang yang rame-rame datang ini, sama-sama kita ciptakan masyarakat yang baik. Yang capek awak ustaz hebat, bapak tuh hebat, ke masjid terus 5 waktu, tapi anaknya narkoba. Mana ada ustaz yang anaknya mau narkoba? Ada bapak ibu anaknya mau narkoba, rajin ke masjid. Tapi kuat kita, lebih kuat lagi masyarakat itu, masyarakat narkoba itu. Gratis dikasihnya Pak. Pertama gratis dulu. Udah kecanduan, baru bayar, baru curi nyawa awak. Gas sampai itu pun habis. Lambat bapak taruh ibu di depan rumah, lewat itu untuk beli narkoba. Nggak tahu di sini masih aman. Taruh gas melon itu di rumah aman. 5 menit, 10 menit kita mulai, kita evaluasi. Jangan berhenti diri kita aja baik. Nabi nggak berhenti, nggak tanggung-tanggung Nabi itu untuk memperbaiki masyarakatnya. Beliau itu orang kaya, habis hartanya semua supaya berubah Mekah itu. Apa kata orang Mekah itu? Berhentilah Muhammad. Perlu kau matahari, kami kasih matahari. Mau bulan, kami kasih bulan. Perempuan cantik kami kasih, harta kami kasih. Berhenti kau berdakwah itu. Enggak mau, Nabi jalan terus 13 tahun. 13 tahun. Akhirnya gara-gara Nabi terus mau merubah orang Mekah itu menjadi lebih baik, sepakat orang Mekah itu. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya bunuh Nabi Muhammad SAW. Mau buat baik, sepakat orang Mekah bunuh. Cari anak muda satu yang paling kuat, suruh dia bunuh Nabi Muhammad. Gak ada yang berani. Wah, nanti payah, bisa perang suku nanti kalau ada satu suku membunuh itu. Jadi disepakati setiap suku kirim satu anak muda yang paling kuat. Semua suku kumpul, itu yang bunuh Nabi Muhammad. Jadi gak ada yang salah nanti. Semua suku bunuh Nabi Muhammad SAW. Berat ibu bapak sekalian untuk membuat rakyat ini baik. Siapa imbang ibu, imbang bapak nanti? Ya bandar narkoba. Itu imbang kita. Makanya banyak orang malas laku, yang penting keluar-keluar aja baik. Anak cucu kena narkoba. Karena imbang kita berat untuk menciptakan, menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari neraka. Imbang kita bandar judi online. Orang itu halal semua sama dia. Kalau perlu bunuh. Mau cari selamat awak, akhirnya awak lewat, ahli keluarga lewat. Dirubah cara pikir kita, lawan itu semua. Supaya apa? Supaya selamat diri kita, supaya selamat ahli keluarga kita. Dari mana? Dari neraka. Jadi setelah sepakat orang Mekah itu kirim satu anak muda terbaik dari masing-masing suku bunuh Nabi Muhammad, disitulah turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah. Dan itulah jadi titik tolak tahun baru hijrah itu. Sebenarnya ada usulan budak tahun hijrah itu, tahun Islam itu pakai lahir Nabi Muhammad aja. Berarti tanggal 12 Rabiul Awal, di situ aja dimulai tahun baru Islam itu. Tapi akhirnya disepakati ketika Nabi hijrah. Latar belakangnya apa? Karena Nabi ingin membawa semua orang menuju kepada kebaikan dalam rangka menyelamatkan
diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Coba perhatikan, ibu-ibu, bapak, ustaz yang dimuliakan Allah. Ada ayat Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk Korea, satu Korea, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, penduduk satu Korea beriman dan bertakwa, maka terbuka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Bukan pemimpin, Pak. Bukan pemimpin yang hebat yang bisa mengundang berkah, tapi penduduk yang beriman dan bertakwa. Karena kalau pemimpin yang hebat, Nabi Muhammad itu kurang hebat apa? Sebagai pemimpin, tapi nggak turun berkah di Mekah seperti yang sekarang. Kenapa? Karena berkah itu terkait penduduk. Penduduknya beriman dan bertakwa, maka turun berkah itu. Bukan pemimpinnya, Pak. Coba lihat Mekah itu, kering kerontang, nggak tumbuh apa-apa di Mekah itu. Di luar Mekah kalau apa di Madinah, nggak tumbuh apa-apa. Tapi karena penduduknya beriman dan bertakwa, maka turun keberkahan di situ. Nggak tumbuh apa-apa tumbuhan di situ, semua buah-buahan ada di Mekah. Di sini semua buah ada tumbuh, tapi tak terbeli, Pak. Yang KW3-nya beli pokat apa namanya, mentega, lemak terbeli. Enggak, Pak. Yang KW3-nya yang berpahit-pahit itu yang kita beli. Ada barang itu tapi nggak dapat. Namanya nggak berkah. Kenapa? Ulama ada di sini, ustaz ada di sini, tapi penduduknya, masyarakatnya belum beriman dan bertakwa, maka tak turun berkah itu. Jadi robah cara berpikir. Yang penting aku baik, ustaz. Robah itu. Yang penting kita semua masyarakat Johor ini baik. Baru berkah itu turun. Ibu bapak tahu di pinggir pantai itu Sergei, Pantai Labu, terus sampai ke Batubara, laut. Apa yang nggak ada di stasiun laut? Udang kelor, gigi 2-3 jam dapat udang kelor. Tapi nggak berkah. Temakan orang itu, dimakan, Pak, sampai dapat udang kelor itu. Nggak temakan, Pak. Ibu dapat udang kelor 4-5 on, pulang kumpul keluarga makan udang kelor. Enggak. Jual beli apa? Beli beras, ada sisanya sedikit, beli ikan asin. Bayangkan dapat udang kelong, makannya ikan. Apa ini? Berkah. Masalah keberkahan. Coba tengok ke pinggir pantai sana. Tengok masjidnya. Sholat itu nelayan-nelayan. Mana ada yang sholat itu? Makanya ada semua di situ, tapi nggak bisa dinikmati. Hilang keberkahan itu semua. Jadi kita ini mau dapat berkah, dimulai dari diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Jangan berhenti. Tapi hal masyarakat kita di 1447 ini, kita mulai dari masjid ini berpikir programnya, Pak, bagaimana masyarakat ini beriman dan bertakwa. Masjid mana ada yang Joko Karian? Kalau perlu disogok rakyat itu pakai lontong tiap pagi, asal ada duit gas. Pertama ngejar lontong tiap kemari, lama-lama nggak bisa, Pak, dia kecuali ke masjid tiap hari. Lontong nggak ada, tak peduli lagi. Ada CCTV sini, pasang. Nah, bikin, Pak. Siapa yang sebulan nggak putus dia sholat Isya berjamaah sama subuh berjamaah,
Mungkin ada yang kipas angin. Dari penuh nanti Isya di sini, penuh subuh. Apa kamu kipas angin? Apa mau jam mau pokoknya uang supaya tadi makmur masjid ini. Joko Barian itu macam mana saldo kasnya itu nol. Sekarang orang tuh punya sawah berhektar-hektar, udah gak perlu lagi minta sama masyarakat, udah berdatangan uangnya. Kita mulai dari masjid ini, lingkungan masjid ini, masyarakat di sini semua bergantung ke masjid, beriman dan bertakwa supaya berkah itu turun. Kalau enggak, habis tugasnya anak cucu kita. Yang kena judi online siapa? Anak cucu kita. Yang kena narkoba siapa? Anak cucu kita. Yang jadi LGBT siapa? Anak cucu kita. Kenapa? Karena kita tak peduli. Kita hanya peduli diri kita. Kalau bapak-bapak ini ikut yakin saya ini baik ini. Karena ke masjid aja. Terus berapa penduduk di sini? Berapa ribu penduduk di sini? Berapa puluh penduduk masjid ini? Makanya tak turun berkah di kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Nah, evaluasi tahunan ini itu kita mau menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Gak bisa kita hanya lihat keluarga kita. Kita harus melihat lebih besar. Nabi menyelamatkan dirinya dan anak cucunya, maka dirubahnya Mekah itu. Dirubahnya Mekah itu jadi iman dan takwa. Apalah ukuran iman? Kajian kita yang lalu. Iman itu sederhana, iman itu kan tak kelihatan. Jadi macam mana tahu kita orang itu beriman? Sholat. Apa perbedaan orang beriman dengan orang syirik dan kufur? Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Yang jelas kalau ke masjid ini sholat ya berimannya itu. Bagaimana bisa Mekah itu berubah menjadi beriman dan bertakwa? Apa contohnya? Ya masjid itu. Begitu di sana azan, coba perhatikan, semua ditinggalkan. Yang paling besar apa? Allah. Karena Allahu Akbar. Punya dagangan tinggal. Toko kan itu yang dijaga orang. Tinggal semua Pak. Mau ambil toko tinggal semua. Yang penting sholat. Kita di sini coba bikin kayak gitu. Habislah barang jualan itu, kubur diambil orang. Kita ciptakan bagaimana orang yang dagang itu aja nanti kuncinya. Kalau kita ini memang gak ada yang dikerjakan buat tua-tua, mau ngapain lagi? Ke masjid lah sholat. Tapi kalau yang dagang itu begitu azan ditinggalkannya dagangnya demi sholatnya, itu tanda-tanda Korea itu daerah itu akan dapat berkah. Kalau kita ini tua-tua kan tak ada yang mengerjakan, udah pensiun, mau ngapain lagi? Di rumah capek, bosan, atau masjidlah sholat. Karena tak ada lagi kebantan. Kalau pedagang-pedagang itulah hidupnya. Tapi begitu azan kayak di Mekah itu, kayak di Madinah itu, tinggal semua. Kadang barang dagangan yang di gulung-gulungnya pakai ambal itu, tinggalkannya. Karena bagi dia yang paling besar adalah Allah, bukan dagangan. Nah, inilah masjid ini kita ajak bagaimana kalau Allahu Akbar, semua orang datang ke masjid. Sampai gak muat masjid ini, besarkan lagi. Masjidil Haram itu Pak, masih gak muat sampai sekarang. Udah berapa besar itu? Berapa juta itu bisa masuk orang ke situ? Masih gak muat. Besarkan lagi. Orang semua di sana sholat maka berkah. Sampai-sampai di sini mungkin ada yang mau ngantar duit ke Mekah. Ada Pak?
Ada yang ngantri haji sini? Ada. Berapa lama lagi? Apa artinya itu? Gak usah dulu kalian bawa duit kalian di sini. Pegang dulu. Nanti 20 tahun lagi bawa. Kamu udah lebih hidup dari di sini. Itulah hebatnya Muhammad. Karena beriman dan bertakwa lebih duit Pak di sana. Jadi awak mau ngantar duit, nggak terima. Nanti 20 tahun lagi baru antar duit kalian kemari. Kalau kita ada mengantar duit, oh langsung antar kasih. Sana nolak. Karena apa? Karena Koreanya penuh dengan keberkahan, langit dan bumi terbuka pintu keberkahan. Ibu-ibu apa yang berkaitan? Kesimpulannya, kita rubah cara berpikir kita. Hijrah dari tadi yang hanya mikirkan diri kita, memang betul ya ayatnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Tapi untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, maka kita harus sama-sama memperbaiki masyarakat kita. Karena kalau enggak bagus di rumah kita, begitu keluar anak kita maksiat di sekeliling rumah kita, ya capek lah kita. Udah baik-baik diajar rumah, keluar jadi maksiat. Maka kita rubah cara berpikir kita yang tadinya yang penting aku baik Ustaz, yang penting aku baik Ustaz, dirubah. Bagaimana? Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk supaya kami baik. Ibu kalau bilang yang penting aku baik, namanya masuk surga sendirian. Nabi gak mau masuk surga sendirian. Diajaknya sebanyak-banyaknya umat manusia yang masuk surga, soalnya gak mau dia. Sampai dibilang seluruh umatku masuk surga. Sama aja ngaku umatnya masuk surga. Tapi banyak yang nggak mau. Supaya apa? Kalau sudah ibu bapak pergi ke Mekah, maka bawaannya mau beribadah aja. Coba ibu bapak pergi ke mall, apa bawaannya? Mau belanja aja. Perlu lingkungan itu. Kalau narkoba di sekeliling kita, maka anak-anak kita kena narkoba. Judi online, anak-anak kita kena judi online. Kita robah. Alhamdulillah Pak Ketua BKM, ini tugas kita. Berat ini, berat. Karena berat lapor sama Allah. Ya Allah, berikan orang itu pula kami jadi BKM. Gaji tak ada. DPR Bapak ada gajinya Pak. Ada mobil, ada fasilitas. Ini BKM fasilitas apa? Disuruh pulang aja nyari duit apa? Lapor sama Allah supaya masjid ini jadi pusat perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah kalau itu terjadi, akhirat dapat, dunia pun akan ikut. Enak kita ngurus, meninggalkan anak cucu kita. Karena pasti kita tinggalkan anak cucu kita ini. Gak mungkin kita selama-lamanya bersama anak-anak cucu kita. Ini yang udah 60, 70 udah siap-siap ini Pak. Siap-siap pindah alam. Terakhir, untuk pengingat kepada kita semua, serius kita mengerjakan ini semua untuk bekal kita di Muharram. Gak usah serius sekali sama hidup di dunia ini Pak. 60-70 tahun, cuma 60-70 tahun, tapi serius sekali. Coba ibu bapak pikirkan sejenak, sebentar. Sekarang tahun berapa Hijriah? 1447. Baru 3 hari, kalau saya dihitung Pak ya. Berarti sebelumnya 1446. Nabi Muhammad meninggal tahun berapa Hijriah? Catatan sejarahnya 10 Hijriah.
Karena kan Nabi 10 tahun di Madinah ya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah meninggal. Hitungannya kan mulai hijriah, mulai hijrah. Jadi 10 tahun, tahun ke-10 hijriah Nabi meninggal. 1446 kurang 10. 1436. Artinya apa? Nabi Muhammad sudah di dalam kuburan 1436 tahun. Betul Pak? Umur Nabi berapa Pak? 63. Hidupnya 63 tahun di dalam tanah, di dalam kuburan 1436 tahun. Kira-kira Nabi enak gak dalam kuburan Bu? Enak. Kita macam mana? Udah siap supaya enak di kuburan. Jangan harapkan doa orang aja Pak Ibu. Meninggal orang bikin tahlil 3 malam berturut-turut. Apa doanya? Allahumma ja'al qabrahum min rawdatil jannah, supaya kuburnya seperti taman surga. Kalau itu diharapkan Bapak Ibu di Ramadan Muharram ini, yang tahun ini, kalau itu yang Ibu Bapak harapkan, 3 malam aja 8 kuburan itu. Betul. Malam keempat kan lagi orang doakan Ibu. Kalau udah mati. Kalau Nabi berselawat kita terus, nggak berhenti. Nabi dan keluarganya berselawat orang terus. Ibu Bapak paling 3 malam. Biasanya malam pertama, malam kedua sedikit yang datang, yang mendoakan. Malam ketiga agak ramai karena ada nasi berkah. 3 malam lah kita lapar kuburan, siap lupa orang sama kita. Muharram ini Pak, pikirkan diri kita. Bapak hidup 60-70 tahun di kuburan ribuan tahun. Siapkan. Mungkin sekarang kita merasa aduh gawatnya ini kan, pantas rasanya. Tapi ingat, Allah itu menilai dari akhir hidup kita. Banyak tobat. Kalau sekarang kayaknya nggak pantas ini, gawat kalau kita meninggal masuk kuburan. Karena tahu kita itu, maka kita persiapkan banyak tobat. Setiap kesempatan, bahkan selesai sholat pun kita bayangkan, selesai sholat apa yang pertama kali diucapkan? Istighfar. Supaya mantap kita di kuburan nanti. Ada yang belum pernah ngantar orang ke kuburan ini? Bapak-bapak dapat 2 kilo, 2 gunung Uhud. Kalau belum pernah, datang Pak. Bapak tengok dulu itu Pak. Pas saja mau badan Bapak itu. Kalau ibu enggak, makruh. Tanya aja sama lakinya, sama anaknya yang laki-laki. Pas. Gak mau itu komponen kuburan itu Pak. Kami kebetulan banyak uang kami. Agak lebarkanlah sedikit kuburan ayah kami. Bikin kayak meja pingpong aja. Gak bisa Pak. Kuburan Cina kalau mau lebar-lebar aja. Gak bisa, pas Pak. Sering-sering Bapak itu ikut. Cerdas Bapak. Kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak ingat mati. Cuma caranya ingat mati. Antar orang ke kuburan. Tapi jangan di rumah aja, sampai ke kuburannya itu Bapak tengok itu. Ditimbun sama tanah itu, dibijak-bijak Pak dari atas. Gak ada cerita gubernur lagi, presiden, dibijak-bijak itu Pak. Itulah ujung nasib kita. Dan Bapak akan tinggal di situ, Ibu akan tinggal di situ ribuan tahun. Kalau di sini Pak, Bapak ada masalah, Bapak bisa lapor sama ketua BKN, habis berasku. Datang sama Pak Nasution, utang dulu aku 100 dulu. Kalau di kuburan sama siapa Ibu bilang? Bapak sendirian di situ. Nggak bisa minta tolong. Sekarang siapkan 2 hal tadi Pak ya, selamatkan diri kita, keluarga kita. Yang ketiga ingat, persiapkan di kuburan kita ribuan tahun. Kalau 60 tahun sakit kita tahankan. Ribuan tahun sanggup Pak sakit?
Jangan. Alhamdulillah. Kita siapkan hidup yang beberapa hari lagi ini untuk modal